Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali bisa melanjutkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam rangka mempelajari kalamullah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari segi bacaannya, tilawatan ya. Dari segi bacaannya kita senantiasa berusaha belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya, agar kita bisa membacanya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkannya kepada para sahabatnya yang alhamdulillah atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala itu pun bisa sampai pada zaman kita hari ini ya, 14 abad lebih lamanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat ya, dan alhamdulillah kita masih merasakannya ya, masih bisa mendapatkannya. Sekali lagi ini adalah karena tiada lain adalah karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan tentang bab dha dan dha ya. Bab dha dan dha yang dimana ini juga dijelaskan banyak ya, peringatan-peringatan agar kita bisa menyempurnakan masing-masing hak dan mustahak daripada sifat atau daripada huruf dhad dan juga huruf dha ya, agar tidak saling terpengaruhi. Masing-masing huruf bisa disempurnakan baik dari sisi makhrajnya ataupun dari sifatnya ya, dimana makhrajnya yang berbeda ya, dan sifatnya juga memiliki perbedaan, dimana dua huruf ini dibedakan dengan sifat istitalah ya, istitalah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan kembali melatih bacaan kita ya. Insyaallah nanti kita akan praktek kembali dari potongan yang kita ambil dari kata-kata ya, atau potongan-potongan kata-kata yang diambil dari Al-Qur'an ya, untuk melatih kembali pengucapan huruf demi hurufnya ya, karena ya bacaan Al-Qur'an yang bagus ya, yang maksimal akan kita dapatkan dari latihan-latihan juga untuk membiasakan pengucapan-pengucapan dari setiap huruf-hurufnya. Ya, sekaligus kita mengulang kembali ya, mereview kembali ya pembahasan tentang makhraj ya, dan juga sifat ya, kemudian juga dari materi-materi yang lain. Baik, di kesempatan sore hari ini kita akan mengambil ya materi ini atau latihan ini akan kita ambil dari buku Fathur Rahman ya, fi ta'limi kalimatil Quran ya,
salah satu metode yang sudah banyak juga diterapkan di lembaga-lembaga sekolah ataupun pesantren di Indonesia. Ya, di halaman 13 kita langsung mengambil beberapa contoh-contoh kata yang insya Allah akan membantu kita untuk terus bisa memperbaiki kualitas bacaan kita. Ya, kalau saya mengambil di halaman 13 dan 14, di mana di sini kalimat bil fath, kalimat bil fath, ya, kalimat-kalimat ya yang berharokat fathah, ya, kita akan tadrib atau latihan. Baik, sebelum ke latihan ini sedikit materi ataupun pengingat kembali dari apa yang sudah kita pelajari, ya, bahwa di dalam melatih ya kata-kata ini, kata-kata di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kita mengulang kembali pembahasan tentang itmamul harokat, ya, itmamul harokat, penyempurnaan harokat, ya, dimana ketika huruf-huruf berharokat fathah maka ada kaidah, ada tata cara yang harus kita perhatikan, ya, dimana Imam dimana dalam sebuah kaidah juga disebutkan wal maftuh, ya, dan huruf-huruf yang berharokat fathah bil fathi akan sempurna bacaannya itu dengan membuka apa? Ya, membuka mulut, membuka sumber suara ketika kita mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an atau huruf demi huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Maka perhatikan, ya, ketika huruf-huruf ini kita latih pada huruf-huruf yang berharokat fathah, maka ketika membacanya, ketika mengucapkannya disempurnakan dengan membuka mulut, ya, membuka membuka mulut, ya. Kemudian kita juga mereview kembali atau mengingat kembali pembahasan tentang azminatul huruf al-mutaharrikah, ya, itu adalah mizan huruf-huruf yang berharokat, ya, bahwa ada kaidah dari Imam Asy-Syakhawi tentang mizan huruf, bahwa disebutkan oleh beliau, ya, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani, ya. Kata beliau disampaikan bahwa setiap huruf itu memiliki mizan, memiliki timbangan. Lil harfi mizanun, ya, setiap huruf-huruf itu memiliki timbangannya sendiri, memiliki timbangannya. Fala taku taghiyan, maka ketika kita membaca huruf demi huruf, jangan sampai kita membacanya melebihi timbangan yang seharusnya, ya. Jangan sampai melebihi timbangan yang seharusnya, ya. Seperti apa melebihi timbangan yang seharusnya, ya, atau juga dilanjutkan dulu wala taku mukhsiral mizani, dan juga jangan mengurangi timbangannya, ya. Misalkan huruf demi huruf itu memiliki mizannya, timbangannya. Misalkan, ya, seperti kata kutiba, kataba, itu perpindahannya jelas, ya. Perpindahan dari huruf satu huruf ke huruf yang lain itu serasi atau sama timbangannya, tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih pendek, ya. Kutiba tetetet, ya, tuh. Jadi tidak ada misalkan kutiba, nah, dipanjangkan itu, maka ketika kita melebihkan timbangannya dikenal dengan istilah isba, ya, isba, ya, atau dikenal juga dengan istilah lain yaitu at-tamtid, ya. Atau ketika kita mengurangi timbangannya, misalkan harusnya kutiba sama, takarannya timbangannya sama, kutiba tu dua, ya, seperti itulah, ya. Jadi tidak lebih cepat, misalkan jadi kutiba tidak melebihi atau tidak mengurangi timbangan yang sudah ditentukan oleh para atau, ya, ini berasal dari bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dirumuskan, dituliskan dalam materi-materi dalam kaidah-kaidah, ya, oleh para ulama
yang tentunya didasari oleh bacaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita di lembaran pertama. Ya, di situ ada beberapa kata, kita contohkan, kita baca sama-sama. Saya baca terlebih dahulu, kemudian nanti diikuti. Ya. Wajada. Baik, dibuka mulutnya, jelas suaranya, ya, berharokat fathah. Nah, kecuali untuk waw, ya, dia selain dibuka, tapi sebelum dibuka dia manyun dulu, ya, berbeda dengan huruf-huruf yang lain, ya, karena waw, ya, itu mirip dengan dhammah, ya, makanya dhammah ataupun waw itu dibaca disempurnakan dulu dengan memonyongkan kedua syafatain, dua bibir. Wa, kalau huruf-huruf yang lain dibuka tidak dimonyongkan, karena huruf-huruf yang dimonyongkan itu adalah ketika berharokat dhammah, ya. Wajada. Baik, waw dari ininya makharijul hurufnya adalah dari bibir, ya, dari dua bibir. Kemudian jim itu jangan ada angin, ya, jangan ada angin atau jangan ada desis, ya. Ja, karena dia sifatnya syiddah dan juga jahr, ya, jangan pecah suaranya. Kemudian dal, jim itu tadi di tengah lidah, kemudian dal itu di ujung lidah, ya, ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi. Sekali lagi, wajada, wa'ada. Perpindahan dari satu huruf ke huruf sama. Wa'ada. Jadi tidak ada yang satu hurufnya kepanjangan ataupun kependekan, seperti itu. Timbangannya, perpindahan dari satu huruf ke huruf yang lain itu sama, harus sama. Kemudian huruf ainnya disempurnakan dari tengah tenggorokan bersama dengan huruf ha, a, wa'ada, walada. Huruf lam di sisi lidah yang depan, ya. Sampai ke ujung lidah. Kemudian dal sama itu di ujung lidah juga. Kita ulangi, walada. Ya, dan kemudian diingat juga huruf-huruf dengan harokat fathah itu bunyinya sama, ya, vokal atau suara yang dihasilkan itu suaranya sama. A, ba, ta, ya, jangan di antara salah satu huruf itu ada yang berbeda, jangan ba, ta, ya, jangan berbeda-beda, tapi sama setiap huruf hijaiyah. Ya, ketika berharokat fathah ataupun kasroh, yaitu timbangannya atau bunyi suara yang dihasilkan itu sama dari satu huruf ke huruf yang lainnya. Walada. Kemudian adada. Huruf ain, ya, dilatih, dan huruf ain suaranya tidak masuk ke dalam hidung, ya, ke dalam hidung, karena huruf ain bukan huruf yang memiliki sifat khayshum, ya, tidak. Tapi huruf ain harus disempurnakan suaranya dari mulut. A, coba. A, adada, kataba. Huruf kaf ada hams walaupun tidak terlalu dominan ketika huruf kafnya ada harokat. Begitu pun dengan huruf ta. Kataba. Kasaba. Huruf suara sama, kemudian mizan timbangannya sama, ya, kemudian sama-sama juga dibuka. Kadzaba. Huruf zal, ya, huruf zal itu ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas.
kadzaba. Hati-hati, seringkali membacanya mirip dengan huruf zai, bukan kazaba tapi za, ya, ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Kadzaba, zahaba, huruf zal, ya, jangan, sekali lagi timbangannya perpindahan huruf ke huruf yang lain sama, jangan zahaba, atau dipanjangkan zahaba, ya, haknya agak dipanjangkan. Tidak seperti itu. Semua huruf-hurufnya dari satu ke huruf yang lain perpindahannya harus sama, ya. Fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Kemudian nazala, huruf zai, ya, itu sofir, ya, sofiruha sadu wa zayu sinu, ya, huruf zai itu memiliki sifat sofir, di mana sofir ini dari makhrajnya itu adalah dari ujung lidah ke dinding gigi seri bagian bawah. Za, sa, so, ya, sama. Tiga huruf itu zai, sod, dan sin. Baik. Nazala, buka mulutnya, nazala. Ya, namun perlu diperhatikan juga, dibuka mulutnya itu juga tidak boleh berlebihan, ya, karena harus pertengahan. Tidak terlalu berlebihan, tidak juga tidak meremehkan atau tidak dibuka mulutnya. Nazala, sa'ala, sifatnya di sini tipis semua, ya, dia istifal semua. Sa'ala, hamala, ha, jelas huruf ha-nya dijelaskan. Hamala, amala, huruf ain, amala. Baik, kemudian katama, azama, salafa, kasyafa. Shin, dia punya sifat tafasyi, menyebar, ya, menyebar angin atau udaranya di dalam mulut diarahkan ke depan. Kasyafa. Kemudian huruf fa juga dia ada angin yang keluar, ya, tidak dibaca, ya, pa, ya, tapi dibaca seperti huruf f, ya, fa, ya, itu adalah batnis syafah, perutnya, bibir bagian bawah, ya, bersentuhan dengan gigi bagian atas, ya. Fa, coba. Fa, mengeluarkan angin, ya. Kasyafa. Baik, kemudian za'ama, huruf zai lagi, ya. Za'ama, termasuk di huruf-huruf yang terakhir, ya, ketika pendek maka harus sama takarannya. Za'ama, jangan dipanjangkan ma-nya. Za'ama, ya, tidak dipanjangkan, tapi harus sama mizannya, timbangannya dari satu huruf ke huruf yang lain, ya, kecuali ada sebab-sebab yang menyebabkan sebuah huruf itu dibaca menjadi panjang. Nabadha, coba. Nabadha. Baik. Amaro. Nah, di sini ada huruf yang dibaca tebal, ya. Ada huruf yang dibaca tebal adalah huruf ro, ya, maka disempurnakan ketebalannya, ya, dan yang tipis juga hati-hati tidak terpengaruh menjadi tebal. A, coba. Ama, ro, amaro.
Ini metode tahaji yang diterapkan di kitab Fathur Rahman sebetulnya, ya. Jadi tahapannya dari satu huruf, kemudian huruf selanjutnya kayak tadi a, ma, ama, ro, amaro, seperti itu. Itu proses pembelajaran dan ini sangat berpengaruh ya untuk menyempurnakan, melatih agar pelafalan kita bisa berproses menjadi bacaan yang bagus, ya. Kemudian ma, coba ka, maka, ro, makaro. Baik. Selanjutnya balagho. La-nya tipis, tidak terpengaruh oleh huruf ghain, ya. Tipis, la tipis juga, baru huruf ghainnya tebal. Balagho. Baik. Naza, gho, nazagho, ghadaba. Ba-nya tipis, jangan terpengaruh menjadi tebal karena dua huruf sebelumnya tebal. Bo, jangan ba-nya jadi ba, ba, ya. Ba-nya tipis, ba. Jadi ghain dan dod itu tebal, kemudian ba-nya tipis. Ghadaba. Baik, ghadaba. Sabaqo. Warada. Basato. Khotama. Ta-nya tipis. Khotama. Kemudian kho-nya jangan berlebihan, kho, ya, tidak seperti itu, tapi dia ringan, ya. Kho di tenggorokan bagian atas, ya. Khotama. Jadi tapi jangan juga terlalu deras anginnya, jangan kho, ya. Disesuaikan. Khotama. Gholama. Coba ghola, gholama. Ya, huruf dho di sini jangan tertukar dengan huruf dod, ya. Jadi harus jelas. Dho dari sisi makhrajnya, kemudian dari sifatnya juga huruf dho tidak memiliki istiqalah. Jadi langsung gholama. Baik, kita coba baca satu-satu dulu. Dari Rehan, tafadhal. Wajada, yes. Wajada. Buka lagi dikit, suaranya lebih jelas. Wajada. Nah, lagi, terus. Wa'ada. Huruf ain. Wa'ada. Lanjut. Walada. Wa-nya sempurnakan maju dulu. Walada. Adada. Lanjut. Kataba. Kasaba. Sa. Buka lagi. Kasa. Jangan deraskan aja karena dia sofir, suaranya tajam, ya. Sofir itu angin yang dikeluarkan, ya, suaranya cukup tajam. Kasaba. Terus. Kadzaba. Lanjut. Dahaba. Naam. Nazala. Zai. Jelas juga sama seperti huruf sin karena sama-sama memiliki sifat sofir, ya. Sofiruha sodu wa zayu sinu. Sod, zai dan sin. Ada suara seperti suara lebah. Nazala. Kurang. Nazala. Lanjut. Sa'ala. Hamala. Amala. Katama. Azama. Coba huruf ainnya lagi. Azama.
salafa, Lagi sa. salafa, kasyafa, za'ama, Maknya huruf atau huruf terakhirnya pendek juga. Za'ama. za'ama, Lanjut. nabadha, Za. Nabadha. nabadha, amaro, Lagi. Amaro. amaro, makaro, balago, Ba-nya jelas suaranya ba. Nah, balago, nazago, huruf ghainnya lebih lembut, jadi huruf ghainnya tidak seperti huruf G ya. Nazagho, go. nazago, Lanjut. godoba, sabako, Tebal lagi qafnya. Sabaqo. sabako, waroda, basako, khotoma, khotama. Baik. Ya, yang membedakan sifat ta dengan to itu adalah sifat istitolah, sifat isti'alah dan istifal. Khota. Khotama, bolama, Gho. bolama, Lagi. bolama, Gholama. bolama, Tidak mengembung ininya apa? Gholama suaranya dari depan karena dia dari ujung lidah. Gho. Jadi bukan dari samping. Gholama. bolama, Baik, barakallahu fiik. Lanjut. wajada, wa'ada, Lagi. Wa'ada. wa'ada, walada, adada, kataba, kasaba, Lagi. Sa. sa, Kurang deras. Kasa. kasa, Masih sedikit tertahan. Sa. sa, Lanjut. kasaba, kadzaba, zahaba, nazala, Coba. Za. za, nazala, Ya, sifat sofir dari ujung lidah ke dinding gigi seri bagian bawah. Za, sa, so dari bawah. Yuk lanjut. sa'ala, Sa'ala. sa'ala, Kayaknya sifat huruf-huruf yang sofirnya agak sedikit tertahan aliran anginnya. Lanjut. hamala, amala, katama, azama, Lagi. Azama. azama, salafa, Salafa. salafa, kasyafa, za'ama, nabadha, amaro, makaro, balagho, nazaro, ghodoma, ghodoba, Lagi. Ghadaba. ghodoba, Ghoin kemudian dod dari samping. Ghadaba. ghodoba, sabaqo, waroda, Lanjut. basato, Lagi. Basato. basato, khotama, zolama, Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Mansur. wajada,
walada. walada, Daknya yang terakhir hurufnya pendek juga, walada. walada, Terus adada, perhatikan di huruf terakhirnya. Lanjut. kataba, Coba. Ka, 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 kataba. kataba, Ka dengan ta sama cara pengucapannya. Kata, cuman beda kataba, beda makhraj saja ya. Kalau ta itu di ujung lidah, ya ditempelkan ke tempat tubuh gigi. Kalau kaf dia di aqsal lisan, ya di pangkal lidah dengan huruf qaf. Lanjut. kasaba, kadzaba, dhahaba, nazala, sa'ala, Huruf hamzah a, sa'ala, lagi sa'ala. sa'ala, hamala, La-nya tipis, hamala. hamala, amala, Coba amala. amala, A, a, ba, ba, la, la, la. la, Lanjut. katama, azama, salafa, Lagi la-nya salafa. salafa, kasyafa, za'ama, nabadha, amara, makara, Yang perlu diperhatikan juga huruf ro tidak berlebihan takrirnya, tidak berlebihan di getarannya. Ama jangan ro, ya, jadi di wa akhfi takriran idza tushaddadu. Lanjut, disamarkan sedikit. Amaro. amara, makara, balagha, nazagha, ghadaba, sabaqa, warada, basaqa, khotama, zalama, Hasbuk. Lanjut. wajada, wa'ada, walada, adada, Huruf ainnya lagi. Adada. adada, kataba, kasaba, kadzaba, zahaba, Huruf terakhirnya pendek lagi. zahaba, Nah, lanjut. nazala, sa'ala, hamala, Lagi hamala. hamala, amala, kataba, azama, Kata, ulangi. katama, azama, Mm-mm. salafa, kasyafa, za'ama, Mm-mm. nabada, amaro, makaro, balagho, nazagho, ghodoba, Bo dari samping. Ghodoba. ghodoba, sabaqo, waroda, Mm-mm. basaqo, khotama, Khotama. kho, Ya, khotama. khotama, zolama, Ujung lidahnya zo, ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian depan. zo, Ya, zolama. zolama, Hasbuk. Lanjut. Akbar. wajada, Mm-mm.
wa'ada, Lagi wa'ada. wa'ada, walada, La-nya tipis, lamnya wala, la bukan le, la, walada, 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 da, da, bukan za, da. da, Nah, walada, Mm-mm. adada, lanjut. kataba, Kata, lanjut. kasaba, kadzaba, Mm-mm. dhahaba, nazala, sa'ala, Huruf hamzah, a, sa'ala, lagi sa'ala, sa'ala, jamala, hamala, lagi ha, hamala, la-nya tipis, hamala, hamala, amala, katama, azama, salafa, kasyafa, Mm-mm. za'ama, lagi ain, za'ama, za'ama, nabadha, amara, hamzah lagi, a, jelas, a, amara, jangan kepanjangan a-nya, jangan adat isba, amaro, langsung. amara, Mm-mm. makara, balagha, La, coba bala, bala, gho, gho, ba dan la-nya tipis, ghoinnya tebal, balagho. balagha, Langsung perpindahannya sama balagho, balagha, nazagha, ghadaba, bo. ghadaba, Lebih dijelaskan makhrajnya bo, ghadaba, ghadaba, bo gho, di samping, gho, do, gho, ghadaba. ghadaba, Lanjut. sabaqa, Mm-mm. waradha, Ro-nya tebal, wa-nya manyun. Wa setelah manyun dibuka, waroda. waradha, Dikit lagi, 3 lagi. basaqa, Mm-mm. khatama, Mm-mm. dhalama, Nah, jangan ada jeda, jangan lama. Betul pendek semuanya, tapi jangan ada jeda. Dhalama. dhalama, Taib, hasbuk, barakallahu fikum. Insyaallah ini pembiasaan walaupun dari satu kata nanti itu akan bersambung dari satu kata ke kata-kata yang lain ya, sehingga nanti insyaallah membantu kita untuk terus membiasakan lidah kita ya dalam membaca, menyempurnakan ataupun memperbaiki bacaan kita. Untuk sore hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih di at-tadrib ya. Insya Allah masih di pertemuan selanjutnya masih kita tadrib, masih latihan di huruf-huruf yang berharokat fathah ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan latihan huruf-huruf yang harokatnya lain ya, dan juga ditambah dengan adanya kalimat-kalimat yang tersusun atau terdiri dari 2 kata insyaallah taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.